Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Susi dari MGMP Matematika Kota Semarang. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peluang empirik dengan KD 3.9 menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan, dan KD 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Sebelum kita masuk ke materi, kita ingat terlebih dahulu materi yang telah kalian pelajari sebelumnya, yaitu mengenai titik sampel dan ruang sampel. Apakah itu titik sampel dan ruang sampel? Kalian masih ingat? Titik sampel adalah kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari semua titik sampel. Di sini saya ambil contoh dari sebuah mata uang yang dilantunkan atau dilambungkan, maka titik sampelnya atau kejadian yang mungkin terjadi akan muncul sisi angka, kalau tidak ya sisi gambar. Tidak ada lagi kemungkinan kejadian yang lain. Maka titik sampel itu dilambangkan dengan huruf S kecil, itu sama dengan angka gambar. Sedangkan ruang sampelnya itu adalah himpunan angka gambar. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke peluang empirik, yaitu mengenai pengertian peluang empirik terlebih dahulu. Apakah itu peluang empirik? Ya, peluang empirik disebut juga dengan peluang eksperimental. Adalah kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil sebuah percobaan. Rumus peluang empirik itu adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang empirik kejadian A, NA itu adalah frekuensi atau banyaknya kejadian A, dan NS adalah frekuensi atau banyaknya seluruh percobaan yang dilakukan. Sekarang perhatikan, dari soal yang diberikan ternyata percobaan dilakukan sebanyak 10 kali dan dengan sisi angka muncul 6 kali. Sehingga kita tuliskan diketahui NS atau banyaknya percobaan sama dengan 10, dan NA atau banyaknya sisi angka yang muncul sama dengan 6. Perhatikan anak-anak ya. Kalau percobaan dilakukan 10 kali, NA-nya 6 kali, maka kita dapat menghitung banyaknya gambar yang muncul. Ya. Banyaknya gambar yang muncul atau NG itu akan sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Sehingga dengan mudah kita dapat menjawab pertanyaan A. Peluang empirik munculnya angka. Kita masukkan rumus PA sama dengan NA per NS. Sehingga PA itu sama dengan NA-nya 6, NS-nya 10. Sehingga PA sama dengan
6/10. Kalau disederhanakan akan sama dengan 3/5. Sedangkan peluang empirik munculnya sisi gambar itu akan sama dengan peluang muncul gambar sama dengan sisi gambar muncul sebanyak 4, percobaan dilakukan 10 kali, sehingga peluangnya sama dengan 4/10, disederhanakan menjadi 2/5. Contoh 2. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 15 kali. Mata dadu 1 muncul 3 kali. Mata dadu 2 muncul 2 kali. Mata dadu 3 muncul 4 kali. Mata dadu 5 muncul 2 kali. Dan mata dadu 6 muncul 3 kali. Pertanyaannya, tentukan peluang empirik munculnya mata dadu 6 dan B, peluang empirik munculnya mata dadu 4. Sekarang perhatikan berapa NS-nya? Ya, NS adalah banyaknya percobaan. Berarti NS-nya sama dengan 15. Nah, kemudian angka 1 muncul sebanyak 3 kali, atau N1 sama dengan 3, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 4, N5 sama dengan 2, dan N6 sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah peluang empirik munculnya mata dadu 6 atau P6 dan P4. Ya, rumusnya kita tulis terlebih dahulu. PA sama dengan NA per NS. Sehingga P6 sama dengan N6 per NS sama dengan 3/15. Jika disederhanakan sama dengan 1/5. Sekarang bagaimana dengan P4? Nah, rumusnya masih tetap sama. PA sama dengan NA per NS. Ya, untuk mencari P4 berarti kita harus mencari mata dadu 4 itu muncul berapa kali atau N4-nya. N4 sama dengan banyaknya percobaan dikurangi banyaknya munculnya mata dadu yang lain. Jadi 15 dikurangi N1, N2, N3, N5, dan N6. Sehingga diperoleh N4 sama dengan 1. Sehingga dengan mudah P4 dapat kita cari. Sama dengan N4 sama dengan 1, NS-nya sama dengan 15. Sehingga P4 sama dengan 1/15. Perhatikan contoh 3. Diketahui peluang empirik kejadian munculnya gambar pada pelambungan sebuah mata uang sebanyak 15 kali adalah 3/5. Tentukan berapa kali muncul sisi gambar pada percobaan tersebut. Ya, perhatikan. Tadi percobaan atau NS dilakukan sebanyak 15 kali. Kemudian peluang empirik munculnya gambar adalah 3/5. Yang ditanya adalah banyaknya muncul sisi gambar. Perhatikan, peluang empirik munculnya gambar itu sama dengan banyaknya sisi gambar yang muncul dibagi banyaknya percobaan. Sehingga kita masukkan peluang gambarnya 3/5, NG-nya ditanyakan,
per NS-nya 15. Dari sini diperoleh banyaknya sisi gambar akan sama dengan 3 kali 15 dibagi 5. Nah, diperoleh NG sama dengan 9. Jadi disimpulkan bahwa sisi gambar muncul sebanyak 9 kali. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa Bu Susi sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu ingat pesan Ibu. Selalu jaga protokol kesehatan. Semangat belajar anak-anak. Semoga sukses menyertai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.